Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfatun Nadia, NIM P1337437124352 dari kelas 1D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tinjauan pelaksanaan prosedur keamanan dan kerahasiaan pasien di RSUD Tebet, Jakarta Selatan. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang masalah. Rekam medis merupakan dokumen yang memuat riwayat kesehatan pasien dan memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan, penelitian, serta pertanggungjawaban hukum. Keamanan dan kerahasiaan rekam medis harus dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Di RSUD Tebet, Jakarta Selatan, pengelolaan rekam medis masih menghadapi tantangan dalam penerapan prosedur keamanan dan kerahasiaan. Beberapa masalah yang sering terjadi meliputi akses yang tidak sah terhadap rekam medis, baik dari tenaga kesehatan yang tidak berkepentingan maupun pihak luar. Kemudian, kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap pelanggan privasi pasien yang dapat menyebabkan kebocoran informasi sensitif. Selanjutnya, penerapan prosedur keamanan dan kerahasiaan rekam medis yang tidak optimal dapat berdampak pada beberapa aspek. Yang pertama, dampak terhadap fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasienkes. Resiko kebocoran data pasien dapat merusak reputasi rumah sakit dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Kemudian, pengelolaan rekam medis yang buruk dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam proses pelayanan, seperti keterlambatan dalam akses data pasien yang berakibat pada keterlambatan diagnosis dan pengobatan. Kemudian, potensi kehilangan atau pencurian rekam medis yang berdampak pada permasalahan hukum dan administratif bagi rumah sakit. Dampak selanjutnya yaitu dampak terhadap sumber daya manusia. Kurangnya pemahaman tenaga medis dan petugas rekam medis tentang pentingnya menjaga keamanan informasi dapat meningkatkan risiko kebocoran data. Ketidaktahuan mengenai regulasi yang berlaku dapat menyebabkan pelanggaran hukum yang berakibat pada sanksi administratif atau pidana bagi tenaga kesehatan. Kemudian, beban kerja tambahan akibat prosedur keamanan yang tidak efektif, misalnya pencarian berkas yang memakan waktu lama karena sistem manajemen rekam medis yang belum optimal. Kemudian, dampak terhadap masyarakat. Kebocoran rekam medis dapat menyebabkan penyalahgunaan data pasien seperti pemalsuan identitas atau penggunaan data kesehatan untuk kepentingan yang merugikan. Kemudian, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit jika terjadi insiden kebocoran data yang berulang. Kemudian, potensi pelanggaran hak privasi pasien yang dapat berdampak pada kenyamanan dan keamanan mereka dalam menerima layanan kesehatan. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu berdasarkan temuan yang ada, beberapa faktor utama yang menjadi permasalahan dalam penerapan keamanan rekam medis di RSUD Tebet, Jakarta Selatan, antara lain, yang pertama, kurangnya kesadaran dan kepatuhan sumber daya manusianya. Kemudian banyak tenaga medis dan petugas rekam medis belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga keamanan rekam medis. Kemudian, minimnya pelatihan rutin mengenai standar keamanan rekam medis. Kemudian, sistem manajemen rekam medis yang belum optimal. Kemudian, masih banyak rekam medis yang berbentuk fisik yang lebih rentan terhadap kerusakan, kehilangan, dan pencurian dibandingkan sistem digital. Sistem digital yang ada belum sepenuhnya memiliki mekanisme keamanan yang ketat, seperti autentifikasi ganda atau enkripsi data. Beberapa regulasi yang mengatur tentang keamanan dan kerahasiaan rekam medis antara lain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Kemudian pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa setiap dokter atau tenaga medis wajib menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 269/Menkes/per/3/2008 tentang rekam medis.
Kemudian mengatur tentang pengelolaan rekam medis termasuk perlindungan terhadap data pasien dan ketentuan akses bagi pihak yang berwenang. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kemudian melindungi data pribadi dalam sistem elektronik dan mengatur sanksi bagi pelanggaran terhadap privasi digital termasuk rekam medis elektronik. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Kemudian mendorong digitalisasi layanan publik termasuk rekam medis dengan prinsip keamanan data yang ketat. Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kerahasiaan rekam medis di RSUD Tebet adalah meningkatkan edukasi dan pelatihan sumber daya manusia. Kemudian mengadakan pelatihan rutin tentang keamanan rekam medis bagi tenaga kesehatan dan petugas rekam medis. Kemudian meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi hukum atas pelanggaran privasi pasien. Kemudian penguatan sistem keamanan digital, menerapkan sistem rekam medis elektronik dengan standar keamanan tinggi seperti enskripsi data atau autentikasi berlapis. Kemudian membatasi akses rekam medis hanya bagi tenaga medis yang berkepentingan melalui sistem otorisasi yang ketat. Kemudian peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi. Kemudian membentuk tim pengawas yang bertugas mengaudit keamanan rekam medis secara berkala. Kemudian menegakkan aturan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran terkait keamanan rekam medis. Kemudian menyesuaikan kebijakan internal dengan regulasi nasional. Menyelaraskan SOP rumah sakit dengan regulasi terbaru tentang perlindungan data pasien. Kemudian menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kebocoran rekam medis. Selanjutnya dapat disimpulkan, keamanan dan kerahasiaan rekam medis merupakan aspek krusial dalam pelayanan kesehatan. RSUD Tebet Jakarta Selatan masih menghadapi tantangan dalam penerapan prosedur keamanan rekam medis, baik dari segi kesadaran sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, maupun pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret seperti penguatan regulasi internal, digitalisasi yang aman, serta peningkatan pengawasan dan edukasi bagi tenaga kesehatan guna memastikan perlindungan data pasien yang optimal. Kemudian yang terakhir ada referensi. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.